Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Thoibah MPM 20110012 dari kelas TIM 2001. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penjadwalan proses dari mata kuliah Sistem Operasi. Yang dimana penjadwalan proses adalah suatu mekanisme yang terdapat pada sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Dari mana urutan-urutan kerja itu? Ya, tentu saja dari perintah-perintah dari user melalui perangkat-perangkat masukan atau device. Lalu apa peran dari penjadwalan proses ini? Penjadwalan proses bertugas untuk memutuskan proses apa atau proses mana yang harus berjalan. Kemudian, kapan dan berapa lama proses itu akan berlangsung. Sasaran utamanya ialah untuk mencapai optimasi kinerja komputer berdasarkan kriteria tertentu, sehingga kinerja komputer benar-benar optimal. Baik, kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu kriteria penjadwalan. Nah, di dalam pelaksanaannya, penjadwalan proses ini memiliki beberapa kriteria. Nanti kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Yang dimana pertama adalah fairness atau keadilan. Yang dimaksud dengan fairness adalah proses-proses yang masuk ke dalam penjadwalan harus diperlakukan sama, yaitu masing-masing dari proses ini mendapat jadwal layanan dari prosesor dan tidak ada proses yang tidak kebagian layanan dari prosesor ini. Kemudian yang kedua, efisiensi, di mana efisiensi ini adalah waktu proses yang dihitung dengan perbandingan atau rasio antara waktu processing dengan total waktu operasi dari sistem komputer, sehingga dapat diketahui berapa efisien penjadwalan yang diterapkan pada proses-proses yang sedang berlangsung. Yang ketiga ialah response time, adalah waktu yang dibutuhkan oleh prosesor untuk menanggapi proses yang masuk ke dalam penjadwalan, di mana response time ini terdapat dua subkriteria di dalamnya, yaitu sistem interaktif dan sistem waktu nyata. Kemudian yang keempat ialah turnaround time, adalah waktu yang dihabiskan saat proses mulai masuk ke dalam sistem hingga proses itu diselesaikan oleh sistem, di mana waktu yang dimaksud penjumlahan dari waktu eksekusi tersebut ditambah dengan waktu menunggu dan dijumlahkan kedua waktu ini, maka dapatlah turnaround time. Yang kemudian kelima ialah throughput, yaitu proses yang dapat diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Nah, itu dia kriteria penjadwalan proses. Sekarang kita lanjut ke tipe-tipe penjadwalan, yang dimana tipe-tipe penjadwalan itu ada 3 teman-teman, yaitu pertama, tipe penjadwalan jangka pendek, yang kedua, tipe penjadwalan jangka menengah, dan ketiga, tipe penjadwalan jangka panjang. Dan ada juga istilah-istilah dalam penjadwalan proses. Terdapat 3 istilah yang kita gunakan, yaitu antrian, prioritas, dan presemsi. Yang dimana saya akan menjelaskan tentang antrian. Antrian merupakan sejumlah proses yang menunggu untuk menggunakan prosesor dan akan diproses sesuai dengan urutan antrian proses tersebut. Ketika antrian proses-proses tersebut berada di main memory atau memori utama pada komputer kita, yang disebut main memory adalah CROM. Besarnya kapasitas dari RAM ini juga akan mempengaruhi proses yang akan diantrikan. Jika kita menginginkan kinerja komputer yang lebih cepat, maka kita harus menggunakan memori dengan kapasitas yang lebih besar. Kemudian saya akan menjelaskan tentang prioritas.
Prioritas ialah mendahului antrian proses. Jadi misalnya ya, suatu proses berada di belakang suatu antrian, maka dengan diberikannya prioritas, proses itu bisa berada di bagian paling depan pada antrian tersebut. Namun sambil menunggu proses kerja yang sedang berjalan selesai terlebih dahulu, barulah antrian yang diprioritaskan tadi dieksekusi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang presemsi. Presemsi ini ialah pemberian prioritas. Misalnya, suatu proses yang paling belakang dengan diberikannya presemsi, maka antrian tersebut akan berada di barisan paling depan. Namun dengan diberikannya presemsi, maka antrian tersebut berada di paling depan, tetap memberhentikan prosesor yang mengerjakan proses yang sedang berjalan. Itulah bedanya presemsi dan prioritas. Jadi presemsi ini setingkat lebih tinggi dari prioritas. Perhitungan kinerja prosesor. Prosesor yang dihitung ialah proses lamanya proses yang dapat dikerjakan oleh prosesor. Sebagai pengguna tentu saja kita menginginkan kinerja komputer yang cepat. Adapun waktu yang diukur kecepatannya pada prosesor ini biasanya adalah lama proses ini pada rumus perhitungannya. Disimpulkan huruf T kecil, biasanya melambangkan time waktu. Lama proses adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengolah proses di dalam prosesor. Sedangkan lama tanggap yang biasa disimpulkan dengan T besar yaitu waktu yang dibutuhkan oleh suatu prosesor sejak proses tersebut mulai hingga selesai dieksekusi oleh prosesor. Dan ada juga strategi penjadwalan. Yang pertama ialah penjadwalan frame type, di mana ini adalah proses diberi jatah waktu oleh pemproses, yang mana pemproses dapat diambil alih atau diinterupsi proses lain, sehingga proses disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu proses kembali pada proses itu. Yang kedua ialah penjadwalan non-frame type. Proses yang sedang berjalan tidak dapat disela. Sekali proses berada di status running, maka proses akan dieksekusi terus sampai proses berhenti karena selesai atau diblok untuk menunggu I atau O. Dan yang terakhir ada algoritma penjadwalan, di mana proses-proses itu diberi waktu pemproses berdasarkan waktu kedatangan. Pada saat proses mendapat jatah waktu pemproses, proses dijalankan sampai selesai penjadwalan ini. Baik untuk sistem batch yang sangat jarang berinteraksi dengan pemakai, contohnya ialah aplikasi analisis numerik maupun pembuatan tabel. Sangat tidak baik atau tidak berguna untuk sistem interaktif karena tidak memberi waktu tanggap yang baik. Tidak dapat digunakan untuk sistem waktu nyata, real time atau application. Dan B. SJV short job fast. Waktu jalan proses sampai selesai diketahui sebelumnya. Mekanismenya adalah menjadwalkan proses dengan waktu jalan terpendek lebih dahulu sampai selesai, sehingga memberikan efisiensi yang lebih tinggi dan turnaround time rendah dan penjadwalannya tak berprioritas. Masalahnya yang muncul adalah tidak mengetahui ukuran job saat job masuk. Untuk mengetahui ukuran job adalah dengan membuat estimasi berdasarkan kelakuan sebelumnya. Proses yang tidak datang bersamaan sehingga penetapannya harus dinamis. Penjadwalan ini jarang digunakan karena merupakan kajian teoritis untuk pembandingan turnaround time. Yang C ialah HRN Hex Rationex. Penjadwalan berprioritas dinamis. Penjadwalan untuk mengoreksi kelemahan SGF.
adalah strategi penjadwalan dengan prioritas proses tidak hanya merupakan fungsi waktu layanan, tetapi juga jumlah waktu tunggu proses. Begitu proses mendapat jatah pemproses, proses berjalan sampai selesai. Dan D. MVQ Multiple Feedback Quiz, yang dimana penjadwalan berprioritas dinamis. Penjadwalan ini untuk mencegah atau mengurangi banyaknya swapping dengan proses-proses yang sangat banyak menggunakan pemproses, karena menyelesaikan tugasnya memakan waktu lama. Diberi jatah waktu jumlah kuanta atau lebih banyak dalam suatu waktu. Dan penjadwalan ini juga mengkehendaki kelas-kelas prioritas bagi proses-proses yang ada. Kelas tertinggi berjalan selama waktu kuanta, kelas berikutnya berjalan selama 2 kuanta, kelas berikutnya berjalan 4 kuanta, dan seterusnya. Dan frame type A ialah RR round robin, yang dimana penjadwalan yang paling tua, sederhana, adil, banyak digunakan algoritmanya, dan mudah diimplementasikan. Dan penjadwalan ini bukan di-embed oleh proses lain, tetapi oleh penjadwalan berdasarkan lama waktu berjalannya proses frame by time. Kemudian penjadwalan tanpa prioritas ialah berasumsi bahwa semua proses memiliki kepentingan yang sama sehingga tidak ada prioritas tertentu. Masalah yang timbul adalah menentukan besar kuantanya, yaitu kuanta terlalu besar menyebabkan waktu tanggap besar dan turnaround time rendah. Kalau kuanta yang terlalu kecil itu ialah menyebabkan peralihan proses terlalu banyak sehingga menurunkan efisiensi proses. B. SRF Short Time Remaining Fast, yang dimana penjadwalan berprioritas dinamis adalah frame types untuk time sharing dan melengkapi SGF. Pada SRF, proses dengan sisa waktu jalan diestimasi terendah dijalankan, termasuk proses-proses yang baru tiba. Pada SGF, begitu proses dieksekusi, proses dijalankan sampai selesai. Pada SRF, proses yang sedang berjalan atau running dapat diambil alih oleh proses baru dengan sisa waktu jalan diestimasi lebih rendah. C. Phase Priority Shading. Tiap proses diberi prioritas dan proses yang berprioritas tertinggi mendapat jatah waktu lebih dulu atau running. Bagian D. GS atau Guaranteed Scheduling, memberikan guarantee jaminan yang realistis atau memberi daya pemproses yang sama untuk membuat dan menyesuaikan performance adalah jika ada N memakai sehingga setiap proses atau pemakai akan mendapat 1 N dari daya pemproses CPU. Untuk materi berikutnya kita akan membahas mengenai perhitungan pada algoritma. Tapi cukup di sini presentasi saya. Sekian dan terima kasih karena teman-teman telah menyaksikan presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah dalam presentasi saya, mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kehilapan. Dan saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.